Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syadikin, NIM 200209502046. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang pengenalan teknologi informasi. Pokok pembahasan kali ini yang saya akan kaji ada 6. Yang pertama, definisi sistem informasi. Yang kedua, teknologi informasi. Yang ketiga, definisi teknologi informasi. Yang keempat, peranan teknologi informasi. 5, perkembangan TIK. 6, kebijakan nasional bidang IT. Yang pertama, definisi sistem informasi. Ada beberapa pendapat dari ilmuwan. Yang pertama, menurut Alter 1992, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Bodnar dan Hopwood 1993, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Dan masih ada banyak ilmuwan lagi. Namun, dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen: manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses, data menjadi informasi, dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Yang kedua, definisi pokok pembahasan yang kedua adalah teknologi informasi. Istilah teknologi informasi atau information technology atau IT mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronis atau PDE, Electronic Data Processing atau EDP lebih dikenal. Sistem komputer juga merupakan teknologi informasi yang digunakan di sistem informasi. Pokok pembahasan yang ketiga, definisi teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK secara umum adalah semua yang teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan atau akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi kementerian dan penyajian informasi. Istilah TIK atau ICT, Information and Communication Technology, atau yang di kalangan negara Asia berbahasa Inggris disebut Infocom, muncul setelah berpadunya teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya, dan teknologi komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi pada paruh kedua abad ke-20. Sampai awal abad ke-21 ini dipercaya bahwa bidang TIK masih akan terus pesat berkembang dan belum terlihat titik jenuhnya sampai beberapa dekade mendatang. Yang keempat, pokok pembahasan yang keempat adalah peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Contoh hasil penerapan teknologi informasi: pengambilan uang melalui ATM atau anjungan tunai mandiri, transaksi melalui internet yang dikenal dengan e-commerce atau perdagangan elektronik, transfer uang melalui fasilitas e-banking yang dapat dilakukan dari rumah, dan lain-lain. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menjaga informasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi.
Alter 1992 mengumumkan berbagai kecenderungan teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi, yaitu A. Peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. B. Ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. C. Portabilitas peralatan-peralatan elektronik semakin meningkat. D. Konektivitas meningkat. E. Kemudahan pemakaian meningkat. F. Ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Yang kelima, perkembangan TIK. Bila dilacak ke belakang, terdapat beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap eksistensi TIK. Saat ini, pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penggelaran jaringan komunikasi dengan kabel yang melilit seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Inilah infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, terrealisasi transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. 6. Pokok pembahasan yang terakhir. Kebijakan Nasional Bidang TIK atau TIK menyadari pentingnya TIK sebagai bidang yang berperan besar dalam pembangunan nasional. Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan-arahan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui kegiatan riset, antara lain 1. Infrastruktur informasi. Infrastruktur informasi terdiri atas beberapa aspek yang seluruhnya harus dibangun secara paralel dan saling menunjang. Aspek pertama adalah jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi baik pada tingkat jaringan tulang punggung maupun tingkat akses pelanggan. B. Aspek kedua menekankan pada kemanfaatan dan sebesar-besarnya pengolahan sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat. C. Aspek terakhir adalah pengembangan perangkat keras, baik di sisi jaringan maupun di sisi terminal. Yang kedua, perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak diarahkan pada realisasi sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi yang cepat dan aman, serta pengambilan keputusan yang benar dan cepat. Yang ketiga, kandungan informasi, information content. Kegiatan pengembangan kandungan informasi atau informasi konten bertujuan melakukan penataan, penyimpanan, dan pengolahan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses pembangunan, pengorganisasian, pencarian, dan pendistribusian informasi. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan. Dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan, yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk membentuk keahlian dan keterampilan masyarakat dan peneliti dalam bidang teknologi yang strategis, serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. 5. Pengembangan regulasi dan standarisasi. Program kajian regulasi meliputi penyusunan undang-undang dan penyempurnaan berbagai kebijakan terkait bidang teknologi informasi, komunikasi, dan broadcasting. Salah satunya adalah penyempurnaan cetak biru telekomunikasi dan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999 yang sudah mulai ketinggalan dan perkembangan teknologi dan tuntunan masyarakat. Baik, itulah hasil rangkuman dari saya. Saya ucapkan terima kasih, sekian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.